Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pojok Tikungan, tempat di mana cerita-cerita horor dan misteri hidup kembali. Semoga kita sama-sama dalam keadaan yang baik. Yuk, langsung kita simak tayangan cerita baru di episode kali ini. Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran hutan, terdapat sebuah toko antik yang jarang dikunjungi orang. Toko itu bernama Relik Masa Lalu, dan pemiliknya adalah seorang lelaki tua bernama Pak Yanto. Toko ini menyimpan berbagai barang antik yang memiliki sejarah panjang, mulai dari jam tangan kuno hingga lukisan-lukisan yang sudah pudar warnanya. Namun, di antara semua barang itu, ada satu benda yang selalu menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Sebuah cermin antik dengan bingkai kayu berukir rumit. Cermin itu memiliki aura misterius. Permukaannya yang sedikit buram, seolah menyimpan rahasia yang tak terungkap. Banyak orang yang merasa tertarik untuk membelinya, tetapi selalu ada sesuatu yang menghentikan mereka. Entah itu perasaan tidak nyaman atau bisikan halus yang seolah memperingatkan mereka untuk menjauh. Sampai suatu hari, seorang wanita muda bernama Dewi datang ke toko itu. Dewi adalah seorang penulis novel misteri yang baru saja pindah ke apartemen kecil di kota itu. Dia mencari inspirasi untuk novel terbarunya, dan toko antik itu sepertinya tempat yang tepat untuk memulainya. Saat dia memasuki toko, matanya langsung tertuju pada cermin antik itu. Sesuatu tentang cermin itu menarik perhatiannya, seolah memanggilnya. "Berapa harga cermin ini, Pak?" tanya Dewi pada Pak Yanto. Pak Yanto menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. "Cermin itu istimewa," katanya perlahan. "Tapi, apakah Anda yakin ingin membelinya?" Dewi mengangguk. "Ya, saya suka barang-barang antik, dan cermin ini terlihat sangat unik." Pak Yanto menghela napas. "Baiklah, tapi ada satu hal yang harus Anda ketahui. Cermin ini bukanlah cermin biasa, ia memiliki sejarah." Dewi tersenyum. Sejarah? Itu justru membuatnya lebih menarik. Setelah membayar sejumlah uang, Dewi membawa cermin itu ke apartemennya. Dia menggantungkannya di dinding ruang tamu, tepat di sebelah jendela. Saat cahaya matahari sore menyinari permukaannya, cermin itu terlihat semakin memesona. Malam pertama Dewi di apartemennya berlalu dengan tenang. Namun, saat malam kedua tiba, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Saat Dewi berdiri di depan cermin untuk merapikan rambutnya, dia melihat sesuatu di sudut matanya. Ada bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Dia berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ruangan itu kosong. Dewi menghela napas, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Mungkin dia terlalu lelah setelah seharian menata apartemen. Tapi keesokan malamnya, bayangan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Dewi bisa melihat sosok itu dengan samar-samar. Seorang wanita dengan rambut panjang terurai, mengenakan gaun putih. Wanita itu berdiri diam, menatapnya melalui cermin. Dewi merasa jantungnya berdebar kencang. Dia berbalik lagi, tetapi sekali lagi tidak ada siapa-siapa di sana. Dia mencoba untuk tenang, tetapi perasaan tidak nyaman itu terus menghantuinya. Dewi selalu menganggap dirinya sebagai orang yang rasional. Dia tidak pernah percaya pada hantu atau hal-hal supranatural. Namun, pengalamannya dengan cermin antik
itu mulai mengubah keyakinannya. Suatu malam, saat dia sedang tidur, Dewi bermimpi bahwa dia terjebak di dalam cermin. Dia melihat dirinya sendiri dari luar, berteriak minta tolong, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia terbangun dengan teriakan dan menemukan bahwa dia sedang berdiri di depan cermin, tangannya menempel di permukaannya. Apakah aku mulai kehilangan kendali? Pikir Dewi, merasa ketakutan. Dia mulai mempertimbangkan untuk membuang cermin itu, tetapi sesuatu menghentikannya. Seolah ada suara di dalam kepalanya yang berkata, "Kamu harus menyelesaikan ini." Dewi memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang cermin itu. Dia kembali ke toko Pak Yanto dan menanyakan asal-usul cermin tersebut. Pak Yanto tampak enggan berbicara, tetapi setelah didesak, dia akhirnya bercerita. Cermin itu berasal dari sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rumah itu milik keluarga Hartono, keluarga kaya yang tinggal di sana beberapa tahun yang lalu. Tapi ada cerita buruk tentang rumah itu. Cerita buruk? Tanya Dewi penasaran. Pak Yanto mengangguk. Ya, konon ada pembunuhan yang terjadi di rumah itu. Seorang wanita muda dibunuh oleh suaminya sendiri, dan cermin itu adalah saksi bisu dari kejadian itu. Dewi merasa bulu kuduknya berdiri. Apakah Anda percaya bahwa cermin itu dihantui? Pak Yanto menghela napas. Saya tidak tahu, tapi banyak orang yang mengatakan bahwa cermin itu membawa kutukan. Itu sebabnya saya selalu ragu untuk menjualnya. Dewi pulang dengan perasaan campur aduk. Dia tidak yakin apakah dia percaya pada hantu atau kutukan, tetapi dia tidak bisa mengabaikan apa yang telah dilihatnya. Malam itu, Dewi kembali mengalami mimpi buruk. Dia bermimpi tentang seorang wanita yang terkurung dalam cermin, berteriak minta tolong, tetapi tidak ada suara yang keluar. Wanita itu menatapnya dengan mata penuh keputusasaan, seolah memohon untuk dibebaskan. Dewi terbangun dengan keringat dingin. Dia menyalakan lampu dan melihat ke arah cermin. Permukaannya tampak normal, tetapi dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Seolah ada energi yang mengalir dari cermin itu. Dia memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dia pergi ke perpustakaan kota dan mencari arsip-arsip lama tentang keluarga Hartono. Setelah beberapa jam, dia menemukan artikel koran yang mengkonfirmasi cerita Pak Yanto. Pembunuhan misterius di rumah Hartono. Judul artikel itu. Menurut laporan, seorang wanita bernama Rani Hartono ditemukan tewas di rumahnya. Suaminya, Anton Hartono, adalah tersangka utama, tetapi dia tidak pernah dihukum karena kurangnya bukti. Kasus itu akhirnya ditutup dan rumah itu dijual. Dewi merasa semakin yakin bahwa cermin itu terkait dengan pembunuhan itu. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Rani Hartono. Suatu malam, saat Dewi sedang duduk di depan cermin, dia merasakan suhu ruangan tiba-tiba menjadi dingin. Dia melihat ke arah cermin dan melihat bayangan wanita itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Dewi mencoba untuk tetap tenang. Siapa kamu? Tanyanya dengan suara gemetar. Bayangan itu perlahan mulai berbicara, tetapi suaranya seperti gema yang jauh. Aku Rani, tolong bebaskan aku. Dewi merasa jantungnya berdebar kencang. Apa yang harus aku lakukan untuk bisa membebaskanmu? Bayangan itu mengulurkan tangannya,
seolah mencoba menyentuh Dewi melalui cermin. Cari bukti pembunuhanku. Dewi mengangguk meskipun dia tidak yakin apa yang harus dilakukan. Aku akan mencoba, katanya. Setelah pertemuan dengan bayangan Rani di cermin, Dewi mulai merasakan tekanan emosional yang besar. Sebagai seorang penulis, dia terbiasa dengan cerita-cerita misteri. Tetapi, mengalami hal itu secara langsung adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Dia mulai mempertanyakan kewarasannya sendiri. Apakah aku mulai kehilangan akal sehat? Bisik Dewi pada dirinya sendiri suatu malam saat dia duduk di depan cermin yang kini terasa semakin menyeramkan. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah imajinasinya, hasil dari kelelahan dan stres karena pindah ke tempat baru. Namun, setiap kali dia mencoba untuk mengabaikan bayangan itu, sesuatu yang aneh terjadi. Suara bisikan halus terdengar di telinganya, atau benda-benda di apartemennya tiba-tiba bergerak sendiri. Dewi mulai merasa bahwa dia tidak sendirian, dan itu membuatnya semakin paranoid. Dewi mulai mengalami konflik internal yang semakin intens. Dia merasa terbelah antara keinginannya untuk melarikan diri dari semua ini dan rasa tanggung jawab untuk membantu Rani menemukan kedamaian. Kenapa harus aku? Tanya Dewi pada dirinya sendiri suatu malam saat dia menatap cermin itu. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang penulis yang mencari inspirasi. Tapi semakin dia mencoba untuk mengabaikan cermin itu, semakin kuat bayangan Rani muncul. Dewi merasa bahwa dia tidak punya pilihan lain selain menghadapi ketakutannya dan menyelidiki lebih dalam. Dewi akhirnya memutuskan untuk menceritakan semuanya pada teman dekatnya Maya. Maya adalah seorang psikolog yang selalu bisa memberikan nasihat bijak. Namun, saat Dewi menceritakan pengalamannya, Maya tampak skeptis. Dewi, kamu tahu aku peduli padamu. Tapi, apakah kamu yakin ini bukan hanya imajinasimu? Mungkin kamu terlalu stres karena deadline novelmu, kata Maya dengan lembut. Dewi merasa frustrasi. Aku tahu kedengarannya gila, tapi ini nyata, Maya. Aku tidak mengarang soal ini. Maya akhirnya setuju untuk membantu Dewi, meskipun dia masih ragu. Dia menyarankan Dewi untuk menulis semua pengalamannya sebagai cara untuk melepaskan tekanan emosional. Setelah melalui berbagai konflik internal, Dewi akhirnya mencapai titik di mana dia menerima bahwa dia tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi. Dia menyadari bahwa dia harus menghadapi ketakutannya jika dia ingin membantu Rani dan dirinya sendiri. Aku tidak bisa terus lari dari ini, kata Dewi pada dirinya sendiri suatu pagi saat dia menatap cermin itu. Aku harus menyelesaikan ini, tidak peduli seberapa menakutkannya. Dewi memutuskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan Rani Hartono lebih lanjut. Dia pergi ke kantor polisi setempat dan meminta akses ke arsip kasus itu. Awalnya, petugas polisi enggan membantunya. Tetapi setelah Dewi menjelaskan bahwa dia sedang menulis buku tentang kasus-kasus misterius, mereka akhirnya memberikannya beberapa dokumen. Dari dokumen-dokumen itu, Dewi menemukan beberapa detail penting. Ternyata Anton Hartono, suami Rani, memiliki alibi yang kuat pada malam pembunuhan. Dia sedang berada di luar kota untuk urusan bisnis. Namun, ada satu saksi yang mengatakan bahwa dia melihat seseorang memasuki rumah Hartono malam itu. Tetapi, identitas orang itu tidak pernah terungkap.
Dewi juga menemukan bahwa Rani memiliki saudara kembar bernama Rina. Rina tinggal di kota lain, tetapi setelah pembunuhan, dia menghilang tanpa jejak. Dewi merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia memutuskan untuk mencari Rina. Setelah beberapa hari mencari, Dewi akhirnya menemukan alamat Rina di sebuah kota kecil. Dia pergi ke sana dan menemukan Rina tinggal di sebuah rumah sederhana. Ketika Dewi akhirnya menemukan Rina, saudara kembar Rani, dia merasa lega karena akhirnya ada seseorang yang bisa membantunya memahami apa yang terjadi. Tapi Rina tampak terkejut saat Dewi menceritakan tentang cermin dan penglihatannya. "Aku tidak bisa percaya," kata Rina dengan suara bergetar. "Selama ini, aku merasa ada yang tidak beres dengan kematian Rani. Tapi, aku tidak pernah bisa membuktikannya." Setelah itu, Dewi mengajak Rina untuk menyelidiki lebih dalam. Mereka memutuskan untuk mengunjungi rumah Hartono yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu terletak di pinggiran kota, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang membuatnya terasa semakin menyeramkan. Saat mereka memasuki rumah, suasana yang dingin dan suram langsung menyambut mereka. Debu menutupi segala sesuatu dan bau apek memenuhi udara. Dewi merasa ada yang mengawasi mereka, tetapi setiap kali dia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Setelah mencari di berbagai ruangan, mereka menemukan pintu rahasia yang menuju ke ruang bawah tanah rumah itu. Mereka mencurigai ada sesuatu di ruang gelap itu, sehingga mereka berjalan menuruni tangga kayu yang reyot. Dan setiap langkah, mereka terdengar bergema di keheningan rumah itu. Saat mereka mencapai ruang bawah tanah, Dewi menyalakan senter yang dia bawa. Cahaya itu mengungkap ruangan yang sempit dan gelap, dengan dinding-dinding yang dipenuhi jamur. Tiba-tiba, senter itu mulai berkedip-kedip. "Apa yang terjadi?" tanya Rina. Suaranya gemetar. "Entahlah, mungkin baterainya habis," jawab Dewi, mencoba untuk tetap tenang. Tapi sebelum mereka sempat bereaksi, senter itu mati sepenuhnya, dan mereka terperangkap dalam kegelapan total. Dalam kegelapan, Dewi dan Rina mendengar suara-suara aneh. Suara itu seperti bisikan-bisikan yang tidak jelas, seolah ada banyak orang berbicara sekaligus. Dewi merasa jantungnya berdebar kencang, dan dia mencoba untuk mengatur napas. "Kita harus keluar dari sini," bisik Rina, menggenggam tangan Dewi dengan erat. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, suara itu semakin keras. "Kalian tidak boleh di sini." Terdengar suara wanita yang jelas, tetapi tidak bisa dilihat sumbernya. Dewi merasa bulu kuduknya berdiri. Siapa di sana?" tanyanya, suaranya gemetar. Tidak ada jawaban, tetapi mereka mendengar langkah kaki mendekat. Dewi dan Rina berpegangan erat, mencoba untuk tetap tenang meskipun ketakutan mereka semakin memuncak. Setelah beberapa saat, senter itu tiba-tiba menyala kembali, dan sesegera mungkin mereka pergi dari rumah itu tanpa ada temuan bukti yang berarti. Namun, mereka tidak mau menyerah begitu saja. Dewi dan Rina memutuskan untuk menghubungi Anton Hartono, suami Rani. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam pembunuhan itu. Anton, yang dari keluarga kaya dan terpandang, bisa dengan mudah untuk ditemukan keberadaannya. Namun, Anton awalnya enggan bertemu. Tetapi, setelah didesak, dia akhirnya setuju. Pertemuan itu berlangsung di sebuah kafe kecil di kota. "Kenapa kalian ingin tahu tentang Rani?"
Tanya Anton, matanya penuh kecurigaan. Kami hanya ingin mencari kebenaran, jawab Dewi dengan tegas. Kami tahu kamu punya alibi, tapi ada sesuatu yang tidak beres dengan ceritamu. Anton tampak tertekan. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Aku sudah mengatakan semuanya pada polisi. Tapi Dewi tidak percaya. Dia merasa bahwa Anton menyembunyikan sesuatu. Saat pertemuan itu berakhir, dia dan Rina memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang Anton. Setelah beberapa hari menyelidiki, Dewi dan Rina menemukan bahwa Anton memiliki rahasia gelap. Ternyata dia terlibat dalam bisnis ilegal dan Rani mengetahui tentang hal itu. Itu mungkin alasan sebenarnya di balik pembunuhannya. Dewi merasa bahwa mereka semakin dekat dengan kebenaran. Tetapi mereka juga menyadari bahwa mereka dalam bahaya. Anton tidak akan membiarkan rahasianya terbongkar begitu saja. Suatu malam, saat Dewi sedang sendirian di apartemennya, dia mendengar suara ketukan di pintu. Dia merasa aneh karena sudah larut malam dan dia tidak mengharapkan tamu. Saat dia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi saat dia menutup pintu, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dia berbalik dan melihat bayangan seseorang berdiri di ujung koridor. "Anton?" tanya Dewi, suaranya gemetar. Tapi bayangan itu tidak menjawab. Dia mendekat dan Dewi merasa ketakutan. Dia mencoba untuk lari, tetapi bayangan itu menghalanginya. Dengan mengerahkan semua keberaniannya, Dewi akhirnya berhasil melarikan diri dari bayangan itu. Keesokan paginya, Dewi menyadari bahwa dia tidak bisa terus lari dari teror yang menakutkannya itu. Dewi yang curiga itu kulah Anton, mengajak Rina untuk sama-sama menghadapi Anton sekali dan untuk selamanya. Sehingga mereka pergi ke rumah Anton dan konfrontasi itu berlangsung dengan tegang. Anton mengakui bahwa dia terlibat dalam bisnis ilegal, tetapi dia bersikeras bahwa dia tidak membunuh Rani. "Rani memang tahu terlalu banyak," kata Anton dengan suara datar. "Tapi aku tidak membunuhnya. Aku tahu pelaku sebenarnya adalah Rina." Dewi terkejut. Dia menoleh ke Rina yang tampak pucat. "Apa maksudmu?" tanya Dewi. Tiba-tiba Rina menangis. "Aku tidak sengaja. Aku hanya ingin melindunginya, tapi semuanya salah." Rina menceritakan bahwa dia dan Rani memiliki hubungan yang rumit. Mereka sering bertengkar, dan pada malam pembunuhan, mereka terlibat dalam pertengkaran hebat. Rina tidak sengaja mendorong Rani, dan kepalanya terbentur ke sudut meja hingga Rani tewas seketika. Rina kemudian berpura-pura menjadi Rani dan menghilang ke kota lain. Dewi merasa ngeri mendengar pengakuan Rina. "Tapi, mengapa kamu tidak pernah mengaku?" tanyanya. "Aku takut. Aku tidak ingin hidupku hancur. Tapi sekarang, aku merasa Rani tidak akan pernah tenang sampai kebenaran terungkap," kata Rina menangis menyesali perbuatannya. Dewi dan Rina kembali ke apartemen Dewi. Mereka berdiri di depan cermin, dan Dewi memanggil Rani. "Rani, aku tahu kebenarannya sekarang. Aku akan membebaskanmu." Bayangan Rani muncul lagi, kali ini dengan ekspresi yang lebih tenang. "Terima kasih," bisiknya. "Aku akhirnya bisa pergi." Cermin itu tiba-tiba bergetar, dan bayangan Rani perlahan menghilang. Ruangan itu kembali tenang, dan Dewi merasa bahwa energi yang mengelilingi cermin itu telah hilang. Namun,
Dewi memutuskan untuk menghancurkan cermin itu. Dia tidak ingin ada orang lain yang mengalami hal yang sama. Rina akhirnya mengaku kepada polisi dan dihukum karena perbuatannya. Setelah melalui semua kejadian itu, Dewi dengan mudah menyelesaikan novelnya, yang kemudian menjadi bestseller. Tapi, dia tidak pernah melupakan pengalamannya dengan cermin antik itu. Dia belajar bahwa terkadang masa lalu tidak bisa begitu saja dilupakan, dan kebenaran harus diungkap, tidak peduli seberapa pahitnya. Dan di suatu tempat, Rohrani akhirnya menemukan kedamaian yang telah lama dia cari. Cukup sekian dulu tayangan di episode ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapat update cerita berikutnya. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.